Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam. Sepertinya jawabnya belum kompak ya, Ibu ulangi ya. Jika Ibu bilang semangat siang, kalian jawabnya siang luar biasa. Siap? Ibu ulangi. Selamat siang anak-anak. Siang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Ketua kelas, Ibu minta tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Pertama Susilowati, Kip, Penny, Hadir, Bu. Ida, Lidah mana ya? Izin Bu, tadi ke toilet. Oh, baik. Kita perlu ice breaking tidak ini anak-anak biar tambah semangat siang ini. Perlu, Ibu. Mau. Ibu ice breaking ya. Kalian caranya ikuti jari telunjuk Ibu. Bisa kelihatan di depan? Bisa, Bu. Bisa Bu. Gerakan jari telunjuknya pelan-pelan. Lebih cepat. Sekarang tempelkan ke hidung. Ada yang salah? Kita coba sekali lagi. Oke, salah Bu. Bagus ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian nanti silahkan cermati gambar yang Ibu tampilkan ya. Iya Bu. Ini gambar pertama. Lalu ada gambar kedua. Nah, coba sebut apa yang terlintas di pikiran kalian. Saya Coba Ibu Bu. minta pendapatnya. Ya, Gambar silahkan. yang pertama itu Bu, ada tempat membeli kebutuhan pokok di mall, dan yang kedua di pasar tradisional. Kemudian gambar yang kedua itu Bu, orang asing atau bule lagi ikut tarian daerah yang ada di Indonesia Bu. Ya, pintar sekali, bagus. Jadi anak, kedua gambar yang Ibu tampilkan itu ada kaitannya dengan materi, yaitu materi globalisasi. Gambar pertama, dia menunjukkan tentang pasar tradisional. Sebelum adanya globalisasi, masyarakat berbelanja bahan kebutuhannya di pasar tradisional. Lalu semenjak adanya globalisasi, muncullah seperti supermarket, mal-mal, swalayan, sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang lebih lengkap lagi. Lalu gambar kedua, ada warga negara asing yang sedang memperagakan tarian kebudayaan di Indonesia. Artinya kebudayaan di Indonesia sudah menyebar sampai ke luar negeri. Nah, tujuan pelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari tentang globalisasi, kalian akan memahami apa pengertian dari globalisasi beserta memberikan contohnya. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan dampak-dampak dari globalisasi. Ada yang pernah mendengar kata globalisasi? Belum ya? Jadi globalisasi berasal dari kata global. Global artinya dunia. Jadi globalisasi artinya perubahan yang mencakup seluruh dunia atau berapa bentuk. Yang pertama, ada globalisasi di bidang budaya. Kemudian yang kedua, ada globalisasi di bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Yang keempat, ada globalisasi di bidang iptek. Dan terakhir, ada globalisasi di bidang transportasi. Apa sih itu yang dimaksud dengan globalisasi di bidang budaya? Merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Contohnya kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Nah, misalkan kebudayaan di Indonesia sebelum biasanya sebelum kalian ke sekolah, kalian mencium tangan kedua orang tua tidak? Iya Bu. Iya Bu, mencium Bu. Ya, mencium tangan
kedatangan kedua orang tua sebelum berangkat sekolah itu merupakan salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada globalisasi transportasi, merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada mobilitas dan transportasi. Nah, di sini ada yang berangkat sekolah menggunakan motor atau mobil mungkin? Saya motor, Bu. Karena dekat kota, Bu. Bisa kita bayangkan ya, pada zaman dulu sebelum ada motor, jika pergi ke sekolah harus jalan kaki, yang pastinya akan memakan waktu yang lama ya, dan juga pasti capek. Sekarang pasti. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan video untuk lebih jelasnya lagi tentang contoh-contoh globalisasi. Ibu tampilkan dulu ya. Jadi itu salah satu atau beberapa contoh dari globalisasi. Jika dulu kita belajar menggunakan buku, sekarang tidak lagi bisa menggunakan handphone. Kemudian jika dulu kita bermain permainan tradisional anak-anak seperti main petak umpet atau segala macam, anak-anak zaman sekarang sukanya main game Mobile Legends segala macam. Di sini ada yang suka main game Mobile Legends? Iya, Bu. Ya, diselingi dengan belajar. Kalau kebanyakan main game nanti tidak bisa lulus. Kalian kan sudah kelas 9. Ya, Bu. Nah, anak-anak, globalisasi selain ada bentuk-bentuknya juga terdapat dampak-dampaknya. Apa saja yang termasuk dampak globalisasi? Dampak globalisasi ada dampak mulai dari dampak positif. Yang termasuk dampak positif adalah yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efek berkembangnya dunia pariwisata, dan yang terakhir ada sedangkan ada westernisasi atau kebiasaan meniru gaya hidup bangsa Eropa dan Barat. Kalian ada tidak temannya yang rambutnya dipirang-pirang seperti bule-bule? Ada tidak? Ada, Bu. Antonius, Bu. Antonius ya. Rambut orang Indonesia kan rata-rata hitam ya anak-anak ya. Jadi jika ada teman yang rambutnya pirang, itu berarti dia sudah terkena westernisasi. Yang kedua, dampak negatifnya bidang sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya kriminalitas seperti tawuran antar remaja, pencurian, dan hal-hal buruk lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Ada, Bu. Bu. Sudah jelas. Nah, jika sudah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ingat namanya. Kelompok 1 ada Susi, Hengki, dan Penny. Kelompok 2 Antonius dan Holidah. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan, yang sudah dibagikan ya. Kalian bekerja berdiskusi berdasarkan kelompok, kerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ngerti? Ngerti, Bu. Baik, Ngerti, Bu. Baik, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Nanti jika misalkan kalian ingin berdiskusi atau bertukar pikiran dengan kelompok lain juga Ibu persilahkan, dengan syarat bertukar pikiran, bukan mencontek ya. Iya, Bu. 20 menit dari sekarang ya. Ya, dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk mempresentasikan nanti ditunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 sudah siapkan, dibacakan oleh Susilowati. Ayo dibacakan. Maaf, Bu. Tadi saya putus-putus. Bagian apa ya, Bu? Ini hasil diskusi kelompok 1 sudah selesai belum? Oh, iya, Ibu. Saya buka dulu ya, Bu ya. Saya tiba-tiba hilang. Ya. Globalisasi, Ibu. Ya, pengertiannya. Ayo, siapa yang bisa? Iya. Nah, Globalisasi itu proses menyebarnya teknologi dan ilmu pengetahuan dari penjuru daerah ke tempat daerah yang lain di dunia. Misalnya, contohnya, dulu
dulu itu hanya ada makanan khas Indonesia, Bu. Nah, tapi sekarang sudah ada makanan dari luar negeri sana, misalnya KFC, McD. Lalu dulu bahasa Inggris itu dianggap tidak penting. Nah, tapi sekarang banyak sekali yang belajar bahasa Inggris, termasuk les juga, Bu. Begitu hasil presentasi kelompok kami, Bu. Ya, bagus sekali Penny. Yang lain beri tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Kedua sudah siap? Yang pertama yang hasil diskusi kelompok 2 ini ada globalisasi di bidang budaya, tradisi cium tangan anak ke orang tua sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi, banyak makanan asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, globalisasi di bidang teknologi, adanya teknologi VCR. Yang keempat, globalisasi di bidang politik, adanya kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara asing. Yang terakhir, yang kelima, globalisasi di bidang transportasi, banyaknya alat transportasi yang semakin canggih. Bagus. Tepuk tangan untuk Alwi. Yang lain? Lanjut ke kelompok 3 ya. Oh, hebat, Alwi. Rizky, dibacakan hasil diskusinya. Baik Bu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Ini ada gambar yang berkaitan dengan dampak globalisasi. Kemudian disuruh mendeskripsikan tentang dampak globalisasi. Jadi dampaknya itu, globalisasi memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, yakni memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan semakin mudah mengakses informasi dari segala segi. Sekian Bu. Terima kasih Rizky. Kelompok yang terakhir sudah selesai. Coba dibacakan Ria. Sudah Bu. Ya, di sini ada tentang artikel. Kemudian diminta untuk mendeskripsikan tentang dampak globalisasi dan usaha-usaha apa yang harus dilakukan untuk menghindari perilaku yang tidak baik akibat pengaruh globalisasi. Menurut kelompok kami, globalisasi memberikan dampak negatif bagi para pelajar, yaitu maraknya tawuran antar pelajar yang tidak sedikit menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan pada sarana dan prasarana dan menimbulkan luka bagi para pelajar, Bu. Bagus sekali Ria. Nah, anak-anak, kalian sudah mendiskusikan tugas, kemudian sudah mempresentasikan, Ibu juga sudah menjelaskan tentang globalisasi. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa ada yang kurang jelas? Atau ada yang masih bingung? Atau sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Sudah jelas Bu. Sudah jelas Bu. Selanjutnya kita akan mencari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siang hari ini. Dia bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Penny. Jadi westernisasi itu maaf Ibu, jadi globalisasi itu sebenarnya tidak bisa kita hindari juga. Perubahan yang datang dari luar Indonesia. Nah, namun kita sebagai sebuah bangsa harus tetap berpegang teguh pada Pancasila, karena tidak semua perubahan yang dibawa dari luar itu mempunyai dampak yang positif saja, tapi juga ada dampak yang negatif. Begitu Ibu. Pintar sekali. Terima kasih Penny. Sama-sama Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tes pengetahuan untuk mengukur seberapa dalam kalian memahami materi tentang globalisasi. Nah, tes pengetahuannya sudah ada di depan kalian. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Baik Bu. Baik Bu. Sudah Ibu, saya sudah. Jadi anak-anak cukup sekian pelajaran kita pada pertemuan ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa yang sudah kalian pelajari pada siang hari ini diulang lagi di rumah, dipelajari lagi agar tidak lupa. Oke? Baik Bu. Baik Bu. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, dipimpin doanya. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sampai jumpa.